Membahas ekosistem dari produk workset itu tidak akan lengkap sebelum kita bahas mesin circular saw-nya ya. Nah, kebetulan teman-teman kali ini saya dikirimi oleh workset mesin circular saw cordless-nya yang menggunakan baterai 20 volt. Kita lihat ya di sini ya, bagaimana performanya. Apakah bagus ataukah biasa-biasa saja atau malah under. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana performanya, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah mesin circular saw cordless dari brand Worksite. Untuk tipenya adalah CCS334. Kemasan produknya hanya dus berwarna khas Worksite seperti ini ya, warna kuning dan juga hitam. Di sini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya, nanti akan kita bahas secara mendetail. Untuk harganya ini, unit only sekitar 950 ribuan di marketplace online, dan kalau menggunakan atau dengan baterainya, di angka 1.300.000-an. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi ya, silakan cek di bawah. Oke, langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, yang pertama di sini ini ada apa nih? Kita langsung keluarin aja ya. Ini mesin circular saw-nya kurang lebih bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Lalu di sini kita dapat parallel guide. Lalu ini ada pisaunya ya, circular blade-nya. Lalu ada buku panduan penggunaan yang masih berbahasa Inggris. Dan di punya saya ini tidak ada kartu garansinya ya. Tetapi untuk produk Worksite ada garansinya ya teman-teman ya. Nanti saya sertakan untuk Instagram kalau kalian mau tanya-tanya. Instagram dari Worksite ini mengenai garansinya. Oke, kurang lebih ini saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, untuk build quality yang pertama parallel guide-nya ya. Ini tebal sekali teman-teman untuk parallel guide-nya. Ini kurang lebih 2 mili untuk ketebalannya dan ini kokoh ya. Tidak gampang kita bengkok-bengkokkan ini untuk parallel guide-nya. Jadi mantap sekali dan presisi juga ya. Tidak miring-miring dia. Posisinya itu simetris, pas. Berikutnya di sini kita dapat dua blade ternyata ya, dua blade 24T keduanya. Nanti kita akan lihat untuk kualitasnya. Kita akan uji untuk memotong ya. Kalau dilihat seperti ini saja nih nggak ketahuan bagaimana kualitasnya. Nanti kita akan uji. Yang satunya sudah terpasang di unit circular saw-nya. Lalu untuk unitnya sendiri, ini mesin masih menggunakan mesin biasa ya, belum brushless untuk mesinnya. Masih menggunakan carbon brush. Dan untuk material bahannya, ya tidak usah kita ragukan ya teman-teman ya. Worksite ini, bagus sekali. Bisa kalian lihat ya, untuk detail-detailnya itu ya. Mantap, kelihatan premium memang. Untuk karetnya juga ya. Untuk karetnya ini juga lembut sekali di tangan. Gripnya itu enak ya, lembut, pas dia. Tidak ada plastik yang melebar-lebar dan tidak ada yang renggang-renggang juga untuk plastiknya. Lalu untuk logam-logamnya ya. Ini di atas ini adalah coran aluminium untuk blade covernya. Lalu untuk blade guardnya ini bahannya adalah plastik mika. Lalu untuk plat base-nya ini juga ketebalannya kurang lebih sama dengan parallel guide-nya tadi. Ini 2 mili nih, 2 mili. Kenapa bisa paham Bang 2 mili? Ya udah kebiasaan ya teman-teman ya. Jadi ya tanpa alat ukur juga sudah bisa memprediksi. Tapi kalau kalian nggak percaya nih, kita ambil untuk kalipernya ya. Nah, kalau kalian nggak percaya nih, saya ukur ya. Ya. Iya. Ya benar kan? Bener kan prediksi saya sekitar ini lengkung dia, jangan dilengkung ya, nanti nggak pas ya. Nah, nih ya, 2,2 mili. Jadi sudah bisa ketahuan dari mata saja, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi untuk build quality saya katakan ini oke sekali ya. Lalu untuk ini juga plat untuk naik turunnya ketebalannya sama. Ini sekitar 2 mili juga untuk ketebalannya. Jadi ya sudah standar lah.
Kalau tidak jatuh terlalu keras, saya yakin tidak akan rusak. Untuk fitur yang ada pada circular saw ini, yang pertama ada handle tambahan di sini, jadi pegangan kita lebih stabil. Lalu ada safety lock ya, ini fitur yang selalu saya sukai. Fitur safety lock, jadi harus kita tekan dulu safety locknya, baru bisa menekan triggernya. Lalu ada fitur laser ya, sudah dilengkapi dengan laser. Nanti kita lihat apakah presisi atau tidak. Lalu untuk potongan bisa sampai 45 derajat maksimalnya. Di sini juga kita diberikan tempat untuk meletakkan parallel guide. Lalu ada blade guard di sini. Dan untuk fitur naik turun mata pisaunya, ini sudah quick release ya, seperti ini ya, tidak diputar-putar lagi. Jadi tinggal dikendorkan seperti ini dan dikencangkan ke bawah seperti ini. Dan fitur unggulannya sudah pasti menggunakan baterai ya, atau cordless. Untuk uji spesifikasi, yang pertama kita akan lihat untuk maksimal kedalaman pemotongan ya, menggunakan blade bawaan ya teman-teman ya. Di sini sudah saya mentokin sampai habis ya, sudah tidak bisa turun lagi. Sekarang kita akan ukur berapa kedalaman maksimal pemotongan kalau menggunakan blade bawaan. Mentok ya, ini mentok, sini mentok, oke. Kita lihat sama-sama, 2 inci ya, 2 inci atau sekitar 5,2 cm untuk kedalaman pemotongan maksimal menggunakan blade bawaan. Oke, berikutnya kita akan uji RPM-nya ya. Ini baterai sudah saya isi sampai penuh. Tetapi ini saya membuka blade-nya terlebih dahulu. Tadi ada fitur yang kelewatan ya teman-teman ya. Ada spindle lock di sini untuk membuka dan mengeratkan blade. Dan di sini ada keterangan ya untuk arahnya, keterangan arahnya. Jadi gampang ya, tidak menebak-nebak lagi untuk arahnya. Tinggal buka blade-nya, kurang lebih ya seperti ini aja, ikutin arahnya saja ya. Oke, sekarang saya akan ukur untuk RPM dan juga tingkat kebisingannya ya, sekali jalan biar tidak 2 kali kerja. Di sini saya menggunakan baterai 2Ah, bukan 4Ah ya. Mungkin kalau menggunakan baterai 4Ah hasilnya akan berbeda. Tetapi saya nggak punya ya. Oke, kita nyalakan dulu. Untuk kecepatan RPM-nya di angka 4061 RPM. Lalu untuk tingkat kebisingannya di angka 95 desibel. Ini untuk tingkat kebisingannya sih saya rasa adem ya. Lalu untuk RPM-nya juga 4000 ya sudah cukup menurut saya. Tetapi ada suara yang mengganggu ya, agak ada suara kasar begitu. Dan satu lagi fitur yang baru saya dapatkan, untuk motornya ini sudah memiliki auto brake. Jadi apabila kita lepas trigger langsung putarannya itu berhenti ya. Mantap, ini fitur safety yang sangat-sangat berguna ya. Uji coba berikutnya kita akan lihat tingkat kepresisian blade-nya terhadap plat base ya. Untuk tingkat kemiringan ini sudah saya set ke angka 0 ya. Tuh di angka 0, sudah pas ya di angka 0. Sekarang kita akan lihat, kita akan ukur menggunakan siku seperti ini. Untuk plat base bagian belakang, siku ya, tidak ada gap. Tidak ada gapnya. Bagian tengah, siku juga tidak ada gap. Lalu bagian depan, ya siku ya, tidak ada gapnya. Jadi cukup presisi antara plat base dan juga blade. Untuk ukuran arbor ya, untuk ukuran arbor yang bisa masuk ke circular saw ini, kita ukur aja di sini. Sepertinya 16 ya, sepertinya. Tapi nggak apa-apa, kita ukur aja. Ya benar ya, di angka 16 mm. Jadi kalau kalian mau beli blade pengganti, pastikan untuk ukuran arbornya 16 mm atau ada dapat adapternya ya. Selanjutnya kita akan lihat tingkat kepresisian antara blade bagian belakang dan juga blade bagian depan ya. Di sini saya menggunakan alat ukur Sigmat atau kaliper, sudah di angka 0. Langsung saja kita ukur bagian belakang terlebih dahulu. Sudah mentok di angka 92,79 mm. Kita nolkan lagi. Sudah di angka 0, sekarang blade bagian depan.
Blade bagian depan di angka 91,5. Jadi selisihnya itu kurang lebih 1,2 mm ya. Ya udah lumayan ya untuk selisihnya antara blade bagian belakang dan juga blade bagian depan, lebih dari 1 mm. Untuk berat include dengan baterai 2Ah dan circular blade-nya adalah ya di angka 3 kilo ya teman-teman ya. Untuk uji performa, di sini saya akan memotong balok kayu mahoni. Ini ketebalannya 6 cm ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak sampai habis nggak apa-apa, karena memang ketebalan atau maksimal ketebalan potong dari circular saw ini hanya 5,2 cm. Jadi kalau nanti ini nggak habis berarti wajar ya. Kita coba. Oh ya, ini blade-nya di sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan saja, kalau kalian yang sudah biasa menggunakan blade sebelah kanan, ya perlu penyesuaian ya. Dan untuk lasernya sendiri, ini nggak terlalu kelihatan ya kalau di siang hari, tapi menurut saya lumayan akurat untuk sinar dari lasernya itu. Benar-benar lurus ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba ya. Bagaimana performanya. Kalau saya sendiri sih agak kagok ya kalau menggunakan yang blade sebelah kiri seperti ini. Kita coba. Untuk performa dari mesinnya sih ya oke ya teman-teman ya. Ada loose power saya rasa wajar, tetapi untuk performanya oke lah, bisa menyelesaikan sampai habis ya. Tetapi ya memang nggak bisa sampai putus. Dan suaranya agak sedikit mengganggu kalau menurut saya, dan juga pembuangan debu kayunya ini kurang optimal ya, karena dia yang terbuang melalui pipanya ini hanya beberapa bagian, tapi kebanyakan keluar dari sini nih. Dari selah sini keluarnya ya. Kita coba sekali lagi teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Ya, mati ya. Mati nih. Ya, untuk performa mesin sih saya rasa ini nggak ada masalah sama sekali ya. Tetapi memang ada beberapa catatan, nanti kita akan bahas di opini pribadi saya aja ya. Sekarang saya akan coba potong crosscut ya. Ini adalah papan mahoni, ketebalannya kurang lebih 4 cm. Kita akan lihat ya bagaimana, apakah enak digunakan untuk crosscut. Ya bener ya, ini untuk lasernya itu presisi ya teman-teman ya. Tetapi memang saya agak kagok aja kalau menggunakan blade sebelah kiri seperti ini. Mengikuti lasernya itu pas ya dia ya. Presisi. Kita coba sekali lagi.
Mantap, sekarang kita akan coba potong bevel 45 derajat. Oke, sekarang kita akan coba potong 45 derajat. Ini agak sulit saya menyesuaikan kalau blade sebelah kiri seperti ini ya. Oke, agak sedikit struggle karena saya nggak biasa ya. Kalau kalian sudah biasa ya pastinya akan menjadi lebih mudah. Untuk hasil potongannya bisa dilihat sendiri di sini. Nih ya, ini lumayan siku ya. Ini hasil potongannya teman-teman. Jadi bisa ya untuk motong bevel bisa. Asalkan terbiasa aja, tambah lebih gampang lagi ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai mesin circular saw cordless dari Workset tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan menurut saya ya. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, di sini saya mau bicara belak-belakan apa adanya saja ya mengenai plus dan minus dari mesin circular saw Workset ini. Ini walaupun saya dikirimi, nggak apa-apa ya, kita mengemukakan apa adanya saja, bukan sebagai untuk membuli atau menjatuh-jatuhkan, tetapi untuk masukan agar Workset lebih baik ke depannya. Oke, kita bicara plusnya terlebih dahulu. Untuk build quality, harga 900 ribuan ini jempolan sekali ya teman-teman ya. Ini sudah, saya rasa, ya sudah sekelas lah dengan brand-brand ternama untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur-fiturnya juga sudah sangat-sangat lengkap. Fitur laser yang ada pada Workset ini bukan hanya gimmick-gimmick, ini berfungsi dengan baik. Lalu untuk fitur keamanannya juga oke sekali. Sudah auto break ya, jadi pada saat kita lepas trigger, dia langsung mati untuk putarannya. Lalu berikutnya udah soft start. Jadi tidak langsung cepat putarannya, lambat terlebih dahulu, baru makin lama makin cepat. Itu bagus ya, fitur safety juga. Jadi apabila kita memotong, blade-nya nyangkut di kayu, itu tidak membahayakan kita. Plus berikutnya adalah performa mesinnya. Ini saya katakan juga oke ya untuk performa mesinnya. Walaupun ini mesinnya belum brushless, tapi tadi saya motong balok kayu, tidak ada hambatan yang berarti ya teman-teman ya. Dihajar, walaupun ya tidak sampai habis karena untuk ketebalan pemotongan ini hanya 5,2. Sementara balok kayunya itu ketebalannya 6 cm. Yang menjadi plus berikutnya adalah layanan after sales-nya atau layanan purna jual dari Workset ini. Garansinya ada, service center-nya juga ada. Jadi gampang, kalau terjadi apa-apa kita bisa klaim garansinya. Dan yang menjadi minusnya, pertama, tingkat kepresisian blade-nya ya teman-teman ya. Ini tingkat kepresisian itu penting, seharusnya ya ini sangat diperhatikan oleh Workset. Karena kalau tidak presisi, sebuah mesin potong itu kita menggunakannya itu membutuhkan effort yang lebih. Dan itu tidak membuat kita tidak nyaman ya. Itulah tadi salah satu alasannya kenapa pada saat saya memotong rip cut tadi, yang potongan kedua mesinnya berhenti. Karena itu saya mencoba untuk mengikuti alur dari paralel guide-nya. Saya coba memotong lurus. Sementara pada saat potongan pertama tadi tidak mati karena saya tidak mengikuti alur dari paralel guide-nya ya. Saya ikuti aja alur dari mesinnya. Tapi potongannya melenceng. Dan pada saat saya mengikuti alur dari paralel guide, saya harus coba meluruskannya lagi. Dan pada saat saya coba membelokkan arahnya lagi, nah itu jadi blade-nya dia nyangkut di kayu sehingga berat ya, potongannya itu jadi berat dan akhirnya mesinnya pun mati. Tetapi kalau nantinya kalian beli circular saw ini hanya untuk main di multiplex atau kayu yang ketebalannya tidak sampai dengan 5 cm atau 4 cm lah paling tidak ya. Ya ini masih oke sih, tingkat kepresisiannya tidak terlalu menjadi masalah. Karena menurut saya semakin dalam kita memotong maka jarak antara blade depan dan blade belakang itu semakin besar. Jadi tingkat diferensiasinya juga semakin besar. Tetapi apabila kita memotong dengan ketebalan hanya 3 cm, maka jarak antara blade depan dan blade belakang itu juga akan mengecil. Dan tingkat diferensiasinya juga mengecil. Jadi kalau kalian hanya main di kayu-kayu yang tipis bukan kayu balok, ini sudah oke sekali ya untuk circular saw ini.
Selanjutnya yang menjadi minus pada circular saw ini menurut saya adalah pembuangan debunya yang tidak efektif. Jadi disediakan pipa untuk pembuangan debunya, tetapi pada saat kita gunakan debu itu malah keluar dari bawah ya, bukan dari pipanya. Lalu untuk minus yang terakhir ya, ini untuk apanya ini? Blade covernya atau blade guardnya ini, blade guard ya, sorry bukan blade cover. Ini untuk pegasnya itu sering lepas ya teman-teman ya, sering lepas. Jadi harus dieratkan lagi pada saat kalian pertama kali beli, itu harus dieratkan lagi untuk pegas di dalamnya supaya dia tidak lepas-lepas seperti ini nih. Ini kan sudah lepas nih punya saya nih. Ini udah 2 kali saya eratkan tapi lepas lagi. Oke ya, itu aja yang mungkin menjadi minusnya. Jadi hanya 2 itu yang saya temukan, tetapi memang yang pertama tadi cukup fatal ya untuk minusnya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.